Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik badan gemeteran dan sakit ulu hati. Bagaimana solusinya? Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah badan gemeteran dan sakit ulu hati. Bagaimana solusinya? Teman-teman semua, perlu diketahui bahwa penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, dengan sensasi yang sangat multi juga ya karena kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya, artinya sensasinya banyak sekali, maka solusinya pun banyak tip ya yang harus kita cermati, kita pahami dan kemudian kita praktekkan sehingga akan lebih mudah kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan temanya yaitu badan gemeteran ya dan sakit di ulu hati ya. Bagaimana solusinya? Nah ini yang namanya badan gemeteran termasuk sakit di ulu hati biasanya kadang mengganjal ya, sesak. Nah itu biasa ya sensasi bagi penderita asam lambung, inisiatif psikosomatis rata-rata ini mengalami ini ya, dan ini juga sering terjadi ya, sering kita merasakan. Oleh karena itu dari pengalaman yang saya alami, saya ingin sharing kepada teman-teman ya, siapa tahu bisa membantu jalan keluar teman-teman untuk segera terlepas dari penderitaan ini. Baiklah teman-teman, jadi yang namanya sensasi badan terasa gemeteran, kemudian sakit di ulu hati, ini kalau kita cermati ya, itu kita harus mencoba menelaah sebab-sebabnya kenapa, sehingga nanti kita bisa mencari alternatif jalan solusinya. Nah, ketika kita merasakan gemeteran ya, badan gemeteran, biasanya selain gemeteran itu terasa lemes juga ya. Gemeteran, lemes, sempoyongan ini biasanya satu paket ya. Itu seperti itu. Tapi kadang yang menonjol ini antara orang satu dengan yang orang lain kadang berbeda-beda itu. Nah, termasuk itu ulu hati terasa sakit itu biasanya mulai dari apa? Terasa mengganjal, kemudian kalau dipegang di sini ulu hatinya ya, saya dulu sering meraba-raba, ini memang sakit ya, diraba-raba ini sakit. Nah itu juga karena memang sebabnya nanti kita telaah ya, kita pahami supaya kita bisa mengatasi. Nah yang terpenting adalah jadi kita ketahui sebabnya. Jadi ketika kita merasakan badan gemeteran, kemudian ulu hati sakit, ini bisa sebab yang pertama ini karena memang ada asam lambung naik ya. Jadi yang asam lambungnya ini tidak normal ya, tapi sudah naik atau over ya, dalam arti naik tingkat keasamannya maupun volumenya menjadi bertambah ya. Nah dengan seperti itu maka
pencernaan menjadi terganggu ya, menjadi tidak normal ya, sehingga apa yang kita makan, kita cerna itu biasanya hasilnya juga kurang sempurna ya, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu pun penyerapannya menjadi kurang sempurna ya, karena diawali dari pencernaan yang sedang ada masalah. Nah, karena nutrisinya kurang, nah kemudian efek ke kebutuhan tubuh kita ini juga menjadi kurang ya. Nah, maka dari itu timbul rasa seperti gemeteran gitu ya. Gemeteran, kadang sempoyongan, itu bagaikan ini apa ya, kendaraan yang bensinnya mau habis lah, itu kan kadang nyendat-nyendat itu seperti itu. Nah, ini kalau di tubuh kita ya seperti itu reaksinya ya, jadi gemeteran, sempoyongan, lemas seperti itu. Ini secara fisiknya seperti itu ya. Nah, maka ketika memang disebabkan karena itu ya, nah maka kita harus solusinya adalah penuhi ya, penuhi makan dan minum supaya nutrisi menjadi lebih meningkat ya, menjadi lebih tercukupi, sehingga nanti rasa-rasa gemeteran ini akan berkurang ya. Itu teman-teman, ini adalah salah satu sebab dan solusinya. Nah, kemudian karena asam lambung naik, masih ada hubungannya dengan yang tadi ya. Ini juga karena asam lambung mengandung gas ya, sehingga gas menjadi banyak, perut biasanya kembung dan agak enek ya di sini. Ini karena gas itu menekan ke atas ya, menekan ke atas, bahkan kadang jantung juga menjadi lebih berdegup dengan kencang ya. Kadang berdebar-debar. Nah, itu juga karena memang ketika asam lambung naik penuh dengan gas ya, sehingga perut menjadi sesak. Nah, ini menekan ke ulu hati, jadi menonjok dari bawah ke atas ya. Nah, itu. Nah, kemudian ketika itu sering terjadi, maka katup esofagus ya, pembatas antara lambung dan kerongkongan ini biasanya melemah ya, melemah karena terkena asam lambung yang naik. Sedangkan asam lambung itu juga sifatnya asam, sifatnya tajam, sifatnya panas ya, sehingga kadang menjadi lemah itu. Nah, ketika seperti itu, maka ulu hati ini menjadi sakit ya. Sakit karena itu tertekan terus gas dari bawah ya, sampai dengan katup esofagusnya melemah. Nah, ini sehingga menjadi terasa sakit. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu sampai dada pun terasa panas ya, terasa panas karena mungkin terjadi GERD juga, ada kenaikan asam lambung yang menembus esofagus ya, akhirnya naik ke kerongkongan. Nah, ini menjadi terasa panas. Selain di dada ini ya menjadi panas, kadang jantung berdebar-debar, itu seperti itu. Nah, sehingga ketika seperti itu solusinya adalah pertama keluarkan gas ya, keluarkan gas. Kita berusaha mengeluarkan gas dengan cara yang pertama kita lakukan pernafasan ya. Pernafasan biasa ya, kita hirup pakai hidung, kemudian keluarkan pakai mulut. Nah, ketika mengeluarkan kan lebih panjang itu. Nah, semakin panjang ini semakin bagus, karena juga ketika kita mengeluarkan udara ini termasuk gas ini akan ikut keluar itu. Sehingga ketika kita lakukan pernafasan terus-menerus ya, dalam waktu yang agak cukup ya, kurang lebih katakanlah 30 menit. Nah, ini biasanya perut sudah menjadi agak longgar ya, dan di ulu hati ini sudah berkurang sakitnya karena tekanan gas dari bawah ini sudah berkurang. Nah, selain itu dengan pernafasan, karena kita mengaktifkan buka tutup katup esofagus, sehingga ini yang tadinya lemah juga akan menguat kembali ya, dengan cara kita rajin melakukan latihan pernafasan. Nah, ketika katup esofagusnya kuat, sehingga nanti tidak akan terjadi GERD lagi ke atas ya.
Gitu, dengan seperti itu nanti sensasi yang di seputar ulu hati itu biasanya akan berkurang. Gitu teman-teman ya. Nah, selain itu untuk mengurangi gas juga ya, ini kita bisa juga minum air hangat ya. Minum air hangat kemudian dibantu dengan sedikit makan makanan ya. Nah, ini biasanya juga akan mempermudah sendawa ya. Sendawa menjadi gasnya keluar. Kadang kita juga mudah untuk buang angin. Nah, itu juga menjadi lebih longgar. Jadi itu solusinya seperti itu, sehingga nanti kita akan berkurang rasa gemeteran, kemudian rasa sakit di ulu hati itu akan berkurang. Jadi kita cermati teman-teman ya, kita cermati, kemudian biasanya lama-lama kita akan hafal ya dengan hafal dengan sensasi yang muncul di dalam diri kita, terus bagaimana alternatif solusinya. Nah, itu biasanya kita lama-lama menjadi terampil mengatasi itu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita akan mudah untuk keluar dari jeratan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya, yang berikutnya, jadi tadi yang pertama adalah sebabnya karena ada kenaikan asam lambung ya. Nah, kemudian yang kedua, ini bisa jadi secara psikis teman-teman ya, secara pikiran, secara perasaan, secara emosi ya. Ini juga bisa menyebabkan karena kita cemas ya, karena kita cemas, takut, was-was, khawatir dengan kondisi kesehatan kita ya, terutama yang berhubungan dengan asam lambung. Akhirnya pikiran menjadi tegang sehingga timbul psikosomatik ya, apa yang kita pikirkan terutama hal-hal yang negatif itu akan direspon oleh tubuh kita. Ketika sudah seperti itu menjadi rasanya biasanya membandel membandel dan juga banyak sensasi-sensasi yang lain yang muncul. Nah, ketika rasa gemeteran ya, badan gemeteran, ulu hati sakit ini disebabkan karena kecemasan dan ketegangan pikiran, maka solusinya ya mudah ya, kita sadari saja, kita pahami saja, kemudian kita kurangi ya, kurangi rasa cemas, kurangi rasa takut, kurangi rasa was-was ya, kurangi rasa khawatir, kemudian mencoba berpikir positif ya, kemudian latihan sabar supaya emosinya juga terkendali ya. Nah, dengan cara bagaimana ya? Dengan cara kita masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Nah, itu selalu diafirmasikan di dalam diri kita. Nah, selain itu untuk menenangkan psikis ya, ini juga kita harus lebih banyak mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri dengan jalan kita meningkatkan ibadah kita, kita meningkatkan doa-doa kita ya. Bahkan kita bisa menambah dengan banyak membaca mungkin dzikir, istighfar, ya tahlil, sholawat, atau mungkin membaca ayat-ayat suci. Nah, ini pikiran jauh menjadi lebih tenang. Nah, dengan seperti itu maka kecemasan dan ketegangan pikiran ini akan mereda. Nah, kalau secara psikis kita juga sudah tenang, sehingga rasa-rasa seperti tadi gemeteran ya dan ulu hati sakit ini juga akan cepat menghilang. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.